Sebelum kita melakukan pengkajian kepada pasien, jangan lupa cuci tangan dulu ya, agar kebersihan tetap terjaga dan mengurangi transmisi virus dan bakteri. Selesai kita cuci tangan, yuk lakukan pengkajian. Yang pertama, pengkajian fungsional garden. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawat Umi dari Universitas Andalas. Silakan sebutkan nama Bapak dan senangnya dipanggil apa Pak? Nama saya Darlis, gelar saya Pemuluh Kayo. Usia Bapak sekarang berapa Pak? 55. Bagaimana keadaan Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Apakah ada keluhan pada tubuh Bapak pada saat ini? Oh iya Bu, sebelum saya punya riwayat penyakit. Saya ada gejala ginjal dan gejala prostat, sehingga kalau yang nggak terasa sakit sekarang kaki dan tinggal saya. Untuk mengurangi keluhan itu, apakah ada upaya Bapak sehari-hari? Saya banyak melakukan obat herbal dan juga rutin 1 kali 1 minggu, tergantung dokter ngasih lah, biasanya 1 kali seminggu atau 1 kali bulan itu obat-obat dari rumah sakit. Baiklah Pak, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan mengkaji lebih dalam apa saja yang terjadi atau keluhan pada tubuh Bapak dilakukan di sini sekitar 20 menit. Apakah Bapak setuju? Insyaallah setuju. Baik, apakah Bapak mengetahui tinggi badan dan berat badan Bapak? Tinggi 168 Bu, berat kalau sekarang 61. Itu terakhir mengukurnya kapan Pak? Kemarin waktu berobat ke rumah sakit Bu. Kalau berat, kalau tinggi kan nggak bisa berobat ya Bu. Kalau berat waktu bisa berobat ke rumah sakit kemarin. Baik Pak, untuk riwayat tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa Bapak memiliki riwayat prostat dan juga ginjal. Apakah Bapak pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya? Belum Bu. Untuk pengobatan, obat-obat apa saja yang Bapak konsumsi pada saat ini? Di samping obat-obat yang secara kampung, herbal secara kampung, itu ada beberapa obat yang dikasih sama dokter. Karena apa yang disampaikan tadi, saya 1 kali 1 minggu atau 1 kali 1 bulan. Kan sekarang saat ini Bapak memiliki sebuah penyakit. Bagaimana persepsi Bapak terhadap penyakit tersebut Pak? Kalau penyakit ini kan sebenarnya kalau kita resep betul sebenarnya memang pengaruh dari makanan-makanan kita masa lalu sebenarnya Bu. Di samping itu memang izin daripada Allah kita. Jadi kita juga nggak apa yang penting kalau sakit kita berobat, kita ikuti dengan doa, itu selebihnya urusan Allah lah. Jadi kita tidak terlalu berpikir mau stres juga kita akan penyakit ini juga enggak Bu. Untuk misalnya Bapak memiliki keluhan, itu tuh biasanya Bapak langsung ke layanan kesehatan atau terlebih dahulu menggunakan obat herbal? Biasanya obat-obat herbal dulu Bu. Tapi karena memang kalau obat kesehatan ini kan karena memang tidak jadwal, kalau rumah sakit kita sakit malam karena mungkin langsung ke rumah sakit kita. Karena dokter sudah dapat, ini biasanya kita cari obat-obat herbal dulu, kalau tidak apa baru rumah sakit. Baik Pak, untuk apakah Bapak menggunakan tembakau atau alkohol? Dalam hidup saya Bu, sejak tahun 95 itu merokok nggak ada lagi Bu. Kalau alkohol mungkin dalam hidup mungkin jarang sekali Bu.
saya nggak pernah minum minuman keras. Untuk obat-obat lain seperti obat herbal tersebut, penggunaannya itu berapa kali sehari, Pak? Kalau obat herbal, kalau secara obat-obat kayak sekarang obat prostat itu kadang-kadang kan obat rebus-rebus yang dari kampung itu yang kami maksud dengan obat herbal, bukan herbal yang dijual-jual sama orang-orang dari oleh-oleh segala macam itu maksudnya. Tapi obat-obat yang kita cip, kita apakan di kampung kayak yang kita bikin di kampung, apa dari obat rebus itulah, itu yang kita maksud. Itu biasanya kalau bulan puasa sekarang ini ya 1 kali 1 hari lah sudah berbuka. Untuk alergi obat-obatan, makanan, atau alergi zat warna, apakah Bapak memilikinya, Pak? Tidak. Untuk obat warung atau obat tanpa resep dokter, apakah Bapak mengkonsumsi obat tersebut? Saya jarang makan obat baru, biasanya obat-obat dari rumah sakit. Untuk suplemen khusus, apakah Bapak mengkonsumsi untuk diet atau suplemen khusus? Tidak. Atau Bapak memiliki instruksi diet dari dokter untuk makanan-makanan tertentu? Tidak, Bu. Untuk nafsu makan Bapak apakah normal, meningkat, atau menurun? Normal-normal aja, Bu. Atau terdapat mual dan muntah? Tidak. Tapi karena memang saya juga dulu punya riwayat mah, nah itu kadang-kadang memang kalau makan tidak tepat pada waktunya atau kekenyangan memang agak terasa begitu. Tapi kalau dalam keadaan normal aja enggak. Untuk saat ini tidak, ya, Pak? Tidak. Untuk 6 bulan terakhir, apakah ada perubahan berat badan, Pak? Meningkat atau menurun? Saya kira agak menurun sedikit, Bu. Ini kalau 6 bulan ukurannya mungkin terlalu agak pendek juga. Tapi mungkin setahun terakhir lah. Dulu berat saya sekitar 69, sekarang 61 cuma, Bu. Apakah ada kesulitan menelan saat misalnya makanan padat harus dicairkan terlebih dahulu? Tidak. Bisa lihat giginya, Pak? Ya, masih lengkap ya, Pak? Masih. Apakah Bapak memiliki riwayat masalah kulit seperti terluka lalu kurang? Tidak, Bu. Biasanya kalau luka ya nggak ada perubahan apa-apa, biasanya cepat sembuh dan tidak ada bekas hitam atau segala macamnya. Atau terdapat ruam atau kulitnya kering, Pak? Ibu lihat aja lah. Iya. Saya kira normal-normal aja, Bu. Normal ya, Pak. Untuk makanan Bapak sehari-hari, untuk makan pagi apa saja menu Bapak? Kalau saya kebiasaan sebenarnya begini, Bu. Sesudah sholat subuh biasa saya minum minuman kayak energen atau susu segelas, agak seputar roti. Nanti baru kami makan nanti jam 7.30 atau jam 8. Nah itu baru yang namanya sarapan pagi. Bisa saja lontong, bisa saja memang makan nasi, tapi kebanyakan makan nasi. Sedikit lauk ya ditambah dengan sayur-sayur kayak bayam, sawi dan segala macamnya. Untuk makan siang dan makan malam apakah menunya sama atau bagaimana? Karena hidup di kampung ini, Bu, tergantung juga dengan jumlah sambal yang tersedia. Kalau sambalnya masih banyak kadang-kadang menu sama, tapi kalau enggak ya tambah dengan menu lain kayak ikan teri, ikan asin ya, tambah dengan telur, dada dan segala macamnya. Tapi biasanya sayurnya masih ada. Untuk makan siang itu jam berapa, Pak? Saya rata-rata makan sudah sholat zuhur. Sekitar jam berapa, Pak? Jam 1 lah. Untuk makan malam? Saya sudah sholat maghrib sekitar jam 7. Apakah ada pantangan makanan untuk Bapak konsumsi? Kalau pantangan betul tidak ada saya, Bu. Asal bisa biasa saya makan. Tapi juga nggak boleh bisa banyak. Saya nggak bisa banyak makan daging, Bu. Saya nggak bisa banyak makan daging dan makan yang pedas-pedas karena pengaruh riwayat emah itu tadi. Baik, untuk kebiasaan buang air besar,
Berapa kali Bapak dalam sehari melakukan buang air besar? Ini yang menjadi masalah di samping dengan prostat dan penyakit tertentu. Buang air besar saya ini selama 2 tahun terakhir agak terganggu, sehingga saya sudah sering minum obat herbal, sudah sering dikasih obat sama dokter, tapi buang air besar ini agak susah, Bu. Sehingga kadang-kadang saya buang air besar satu hari pun sedikit. Biasanya aja waktu maghrib buang air besar. Untuk hari ini apakah sudah buang air besar, Pak? Sudah. Itu biasanya siang maghrib ya, Pak? Siang maghrib. Untuk kebiasaan buang air kecil berapa kali sehari, Pak? Dari awal tadi sudah saya sampaikan sama Ibu, saya mempunyai riwayat penyakit prostat, sehingga kalau prostat ini tergantung pada jumlah kita minum. Nah, kalau biasanya kalau kita banyak minum maghrib ini itu sampai pagi bisa 4-5 kali, Bu. Nah, kalau siang biasa-biasa saja, Bu. Jadi bisa malam ini bisa 4-5 kali. Kalau total sehari itu berapa kali? Sekitar 8 kali. Tadi Bapak mengatakan malam 4-5 kali, berarti itu sering berkemih pada malam hari. Iya. Itu apakah sedikit, banyak, atau bagaimana? Dibilang sedikit betul tidak juga, karena memang kita 1 kali 1 jam atau kurang dari itu kadang-kadang sudah mau buat kecil lagi, itu sudah mendesak itu. Jadi kalau dia mendesak itu banyak ya, tapi kalau masih kita buang air kecilnya masih terasa sedikit, sedikit baru, itu kadang-kadang memang sedikit cuma. Untuk setelah buang air kecil apakah masih terasa ada sisa, Pak? Iya. Apakah terdapat darah di dalam? Tidak. Untuk alat bantu berkemih tidak ada ya, Pak? Tidak ada. Untuk asupan cairan sehari-hari itu berapa gelas atau berapa cc sehari, Pak? Ini kebiasaan saya, Bu, dari dulu. Biasanya saya minum sebelum subuh itu biasanya 2-3 gelas air minum kayak gitu. Nanti sudah makan atau waktu makan lah, itu biasanya 2 gelas, makan siang 2 gelas, 2 gelas. Jadi kalau di total 1 hari mungkin sampai 8 gelas atau 9 gelas lah. Untuk pengeluarannya apakah seimbang atau lebih sedikit atau bagaimana? Ini kalau secara hitung-hitungan agak sulit juga karena pengaruh dari prostat tadi itu, karena memang buah air itu kadang-kadang banyak sekali rasanya, kadang-kadang sedikit sekali. Tapi karena mungkin karena melalui keringat agak kurang, mungkin karena melalui buah air kecil itu yang banyak yang dikeluarkan air yang minum. Nah, sehingga, tapi kalau saya pikir berimbang juga, karena memang banyak yang dikeluarkan. Itu untuk cairan. Untuk aktivitas sehari-hari apakah Bapak bisa mandiri atau perlu bantuan orang lain seperti makan, mandi, berpakaian? Insya Allah sampai sekarang masih bisa kita lakukan sendiri. Untuk berbelanja, memasak dan memelihara rumah bagaimana, Pak? Karena memang saya sampai hari ini masih lengkap, istri dan anak-anak masih ada. Kalau masalah urusan rumah tangga, masak, minum, dan belanja segala macam itu biasanya urusan. Untuk kegiatan sehari-hari tidak menggunakan alat bantu ya, Pak, seperti tongkat atau... Tidak, insya Allah mudah-mudahan masih bisa. Untuk kekuatan otot bagaimana, Pak, seperti tangan dan kaki? Kalau tangan masih normal-normal aja, Bu. Tapi kalau kaki ini sudah hampir 2 tahun mungkin kaki saya itu agak kebas, Bu. Pertama dulu sebelah kanan, sekarang sudah keduanya. Apa itu pengaruh ginjal atau tidak, saya juga nggak mengetahui sekali. Kemarin saya juga sudah diterapi selama sebanyak 12 kali di rumah sakit,
tapi belum ada perubahan. Sehingga kalau berjalan kaki, saya memang tidak bisa lama berdiri. Kalau lama berdiri, kaki saya itu nggak tahan. Berarti kalau saat beraktivitas itu kakinya tidak tahan ya Pak? Untuk istirahat tidur pada malam hari itu berapa jam? Kecuali bulan puasa ini ya Bu, kalau bulan puasa saya tidur mungkin jam 11, bangun saya nanti jam 3, jam setengah 4. Tapi kalau dalam keadaan hari biasa saya jam 9 saya tidur Bu. Nah saya juga terbangun nanti jam setengah 3. Jadi kalau dihitung itu sekitar 5-6 jam lah. Itu untuk tidur malam. Apakah Bapak juga ada melakukan tidur siang? Tidur siang jarang Bu. Tapi kalau bulan puasa ini mungkin ada, nggak rutin, untuk kali 1 kali, kadang-kadang udah capek kali, harus saya tidur 1-2 jam. Apakah setelah Bapak tidur itu merasa lebih segar atau tidak? Atau ada keluhan lain setelah bangun tidur? Kalau secara umum sih tapi kalau karena memang pengaruh ginjal ini mungkin pinggang saya itu memang kadang-kadang ada perasaan dulu. Jangankan tidur, juga aja saya lama, tinggal saya sakit. Untuk masalah tidur, apakah Bapak terbangun atau tidak bisa tidur, atau ada terdapat mimpi-mimpi buruk sehingga Bapak terbangun dari tidur? Kalau saya kira kalau saya terbangun itu bukan karena mimpi-mimpi atau yang lain-lain Bu, tapi memang pernah buang air kecil itu yang terasa mendesak, itu saya terbangun biasanya. Baik Pak, untuk bicara sehari-hari itu Bapak menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa daerah? Kalau tergantung pada dengan siapa saya berkomunikasi Bu. Tapi kalau dalam keluarga dan tetangga-tetangga biasanya bahasa daerah atau bahasa Minang. Tapi kalau memang lawan bicara saya itu orang lain itu biasa sedikit-sedikit bahasa Indonesia bisa. Untuk ketakutan Bapak pada penyakit Bapak, apakah Bapak memiliki misalnya pikiran buruk terhadap apa yang akan terjadi pada penyakit Bapak? Dalam hidup ini sebenarnya begini Bu, apapun yang terjadi sebenarnya itu izin Allah. Kenapa kita takut? Yang penting kita disuruh Allah, cuma berusaha sekuat tenaga, ikuti dengan doa, selebihnya urusan Allah. Jadi kita kalau kita datang penyakit, ya kita obati, kita doa. Kalau masalah sembuh tidak sembuh itu urusan Allah, kita nggak masuk dalam urusan itu Bu. Jadi kita pikir syukur-syukur aja Bu. Kenapa begini? Kalau seandainya masalah penyakit itu kata orang-orang pandai itu Bu, kita melihat ke bawah masih banyak yang lebih parah penyakit daripada kita. Tapi kalau masalah dunia kita melihat ke atas, masalah akhirat kita melihat ke atas. Kalau masalah harta dan penyakit kita melihat ke bawah, masih banyak orang yang parah dari kita. Jadi normal-normal aja kita memandang itu masalah. Ya bagus, kepercayaannya Bapak ya Pak untuk kepercayaan kepada penyakit dan juga agamanya. Untuk pendengaran, apakah ada masalah Pak? Kiri atau kanan? Mungkin pengaruh umur. Saya kalau terlalu jauh orang ngomong, apa dia yang bicarakan kadang kurang menangkap apa. Tapi kalau dalam berkomunikasi kayak sekarang ini normal-normal aja saya kira. Untuk penglihatan, apakah Bapak menggunakan kacamata? Ya. Berapa minus atau plus? Yang jelas kayak kalau melihat ikan ini kalau baca itu harus pakai kacamata. Tapi kalau melihat jauh saya nggak apa. Berarti plus dari plus 1,5 salah. Itu kiri kanan sama ya Pak? Sama. Apakah Bapak pernah merasakan sakit kepala sebelah atau vertigo? Saya kira tidak. Atau Bapak merasakan nyeri di tubuh di bagian mana? Kalau nyeri ini nggak apa, kecuali mah saya yang kambuh. Kalau mah yang kambuh memang agak terasa nyeri di ujung hati ini. Tapi kalau yang lain yang saya rasakan sekarang
eh, budak saya ini agak kadang-kadang tersabaran, walaupun saya lihat di periksa di rumah sakit tensi saya normal-normal aja sebenarnya Bu. Yang kedua, pinggang itu tadi yang saya sampaikan, kalau pinggang memang saat sekarang ini agak punya masalah sedikit, duduk lama terus kalau sakit gitu. Untuk saat ini apakah terasa pada perut atau pada pinggang? Kalau pinggang saya kira iya, apalagi kalau sudah lama saya ngomong sama ibu sekarang ini, nah ini berdiri nanti agak susah saya pinggang saya. Biasanya ketika nyeri itu dari skala 1 sampai 10 itu skala nyerinya berapa? Mungkin 50% lah, sekarang 5. Biasanya kalau ketika merasakan nyeri apa yang Bapak lakukan? Saya gerak-gerakkan aja tubuh saya. Saya coba lama-lama dulu, nanti lama-lama saya gerakkan normal lagi dia rasanya. Mungkin supaya bantu tubuh Bapak lebih banyak bergerak untuk mengurangi nyerinya ya Pak. Untuk pekerjaan sekarang, apa pekerjaan? Saya sekarang dagang kebutuhan harian PMD. Kalau dulu kan saya lama bergerak bidang jasa. Untuk sistem pendukung di rumah siapa kira-kira Pak, pasangankah, keluarga serumah atau keluarga yang tinggal berjauhan atau teman atau tetangga? Kalau sekarang karena apa yang saya sampaikan sama ibu, saya masih lengkap, punya anak, punya istri, mati pasangan, jadi seluruh kegiatan di rumah ini banyak yang didukung oleh istri dan anak saya. Apakah terdapat masalah keluarga yang berkenaan dengan perawatan Bapak di rumah? Saya kira tidak. Di kegiatan sehari-hari apakah Bapak melakukan kegiatan sosial seperti berolahraga bersama, gotong royong, atau kegiatan sosial? Kalau kegiatan yang sifatnya sosial, kalau olahraga, kalau di hari biasa, kalau sekarang bulan puasa memang nggak ada, itu biasanya senam 1 kali 1 minggu kita ikut. Kalau kegiatan sosial seperti gotong royong dan segala macam tergantung. Kalau ada kegiatan, insya Allah benar kita ikut. Tapi kalau sekarang kan kegiatan itu tergantung pada masa, kalau masyarakat tidak ada kegiatan yang kita nggak ikut juga. Apakah ada perhatian utama tentang perawatan atau penyakit Bapak seperti finansial atau perawatan diri? Maksudnya Bu? Seperti misalnya ada yang ditakutkan atau ada gangguan pada finansial atau perawatan diri akibat penyakit yang Bapak miliki? Tidak. Sampai hari ini kebetulan kalau penyakit kita berobat rumah sakit, kita masih BPJS masih ada. Kalau kita sektor finansial lain, saya kira tidak ada. Apakah ada kejadian besar atau kehilangan di masa lalu yang mempengaruhi atau menjadi titik balik dari kehidupan Bapak? Dari dulu saya normal-normal saja Bu, saya nggak terlalu berpikir terlalu jauh, karena saya ingin mengikuti aja. Jadi kalau ada sifatnya pekerjaan, saya laksanakan pekerjaan, saya ikuti dengan doa, apa hasilnya kayak gitu aja dari dulu. Jadi hidup saya kayak mengalir kayak air aja Bu. Jika terdapat masalah, hal apa yang Bapak lakukan? Karena tempat mengadu yang paling agung kan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena sampai hari ini kita masih sholat 1 hari malam, jadi kita banyak berdoa. Semoga bantu sama orang, kadang-kadang pikiran orang kan tidak bisa disamakan dengan pikiran kita. Dan biasanya kita ngadu sama Allah, karena beliau lah yang menentukan baik dan buruknya kita ini. Berarti ketika stres apakah Bapak menggunakan obat atau? Saya jarang stres, jadi jarang juga saya menggunakan apa yang nama obat-obat stres itu kan nggak tahu saya. Berarti keadaan emosi di kegiatan sehari-hari itu santai ya Pak? Tidak tegang atau? Tidak, saya biasa-biasa aja.
kalau dalam kehidupan saya itu kalau sifatnya kalau nggak harga diri saya di apa ya, saya normal-normal aja. Berarti apakah ada pengaruh agama dalam kehidupan Bapak sehari-hari? Cukup besar. Karena agama itu kan petunjuk untuk kita. Jadi memang agama ini yang paling menuntun kita. Sesuai dengan hadis Rasul mengatakan, saya sudah berlari ke timur dan ke barat, ke utara, ke selatan. Tidak ada obat yang paling mujarab kecuali agama. Jadi pesan kita sama ibu, kalau kita tersesat suatu masalah, berjumpa suatu masalah yang berat, lari kepada agama lagi. Bisa itu pegangan saya. Apakah ada pandangan agama yang berdasarkan dari Bapak ini, ada pandangan dari agama yang Bapak yakini? Pantangan secara agama kalau berobat kita kan tidak ada sebenarnya, kecuali kita mengunjungi tempat-tempat sifatnya dukun yang mungkin yang menggunakan media yang tidak normal, itu memang tidak ada agama. Kita berobat menggunakan media yang sifatnya dilarang oleh agama. Tapi kalau kita berobat rumah sakit kan ada tantangan di sini. Pak, mungkin itu tentang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mungkin kita melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Pak. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan head to toe, diawali dengan pemeriksaan tanda-tanda vital. Sebelumnya untuk mengurangi transmisi virus, mari kita menggunakan masker kita ya Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya ketika Bapak berada di rumah sakit, tekanan darah Bapak berapa? Saya juga lupa nanya kemarin. Tapi normal ya Pak? Normal. Mungkin begini sampai. Tekanan darahnya normal Pak. Berapa? Terus 20 ke 80. Nah, Tidak berjam. Bisa dicek. Nanti Bapak 72 ya Pak? 72 per menit nih. Iya. Masih tinggi tau. Ini 60 sama. 60 sampai 100 itu masih dalam perjalanan. Bisa ukur suhu Pak? Di sana.
Bapak dan 7,2 di dalam penganggapan Bapak. Selanjutnya untuk bisa dibuka dulu Pak tidak? Apakah benar kalau ada kelainan di kepala Pak? Insya Allah mudah tidak. Untuk rambut apakah sudah rontok atau tidak? Tidak. Untuk matanya bisa di Benar ya Pak. Untuk leher mungkin bisa. Apakah pernah ada pembengkakan? Tidak. Untuk dada apakah pernah ada benturan atau kelainan? Tidak. Untuk jantungnya mungkin bisa. Apakah pernah ada kelainan jantung? Insya Allah memang tidak Bu. Kebetulan kemarin ini saya berobat rumah sakit karena pengaruh dari penurunan berat badan saya di 69 dari berapa itu agak menurun itu. Saya juga menginisiasi berobat rumah sakit ke klinik jantung, telah diperiksa, sudah beroperasi, mudah-mudahan dan bisa normal. Untuk badannya apakah ada pernah perbedaan atau kelainan? Tidak. Jika diizinkan seperti ini apakah Tidak. dilepaskan? Tidak. Untuk tangannya mungkin bisa untuk kaki apakah bisa Kalau kaki ini punya masalah sedikit Bu, memang bisa tahan lama. bisa tanaman kan? Tidak salah. Jika ditekan Kita masih bisa kalau tidak lama tahan tidak bisa. Kalau ditekan kayak itu masih bisa menahan ya. Untuk lama dihentikan kenapa harus kita istighfar? bisa dilepas. Bagus ya Pak. Untuk masalah lainnya apakah ada keluhan selain yang Bapak sampaikan tadi? Tidak ada. Nah, dalam pengobatan saya ini memang agak sudah lama sudah ditanya, tapi memang di ada di kota ini mungkin kalau tidak kemarin hari raya ini saya mau beroperasi. Baiklah Pak, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga keluhan-keluhan yang Bapak rasakan cepat berkurang dan dapat mendapatkan perawatan yang benar. Amin, terima kasih banyak. Ya, saya permisi dulu ya Pak. Iya. Dari pengkajian yang dilakukan tadi didapatkan data bahwa klien mengalami retensi urin dan juga kesulitan dalam defekasi dan